안녕하십니까? 소영이 좋아해? 지방에선 박은기라고 합니다. 서영이가 우리 관계 알면은. 알고 있어. 아, 어제 전화한 학생? 아, 내 정신 좀 봐. 예, 먹게 되면 말씀드리겠습니다. 옷은 벗고 자야지. 뭘 봐, 이 변태 새끼야! Halo bro, gimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Boarding House, menceritakan seorang mahasiswa yang mencari kos-kosan di tengah kota. Namun, ternyata ibu kosannya suka bercocok tanam. Pemuda itu pun kebagian jatah menggarap kebun si ibunya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya, check this trot. Yungji, ia adalah seorang mahasiswa yang baru tiba di kota. Saat ini Yungji sedang menuju ke tempat kos-kosan yang akan ia tinggali selama berkuliah. Setelah sampai di kosan tersebut, kemudian Yungji memanggil-manggil pemilik kosan, namun tak ada satu orang pun yang menjawab. Yang terdengar hanya suara merdu orang yang sedang bercocok tanam di kosan itu. Karena penasaran, Yungji menengok ke dalam dan melihat ada ibu-ibu sedang bercocok tanam dengan seorang pemuda. 안녕하십니까? 서영이가 우리 관계 알면은. 알고 있어. Setelah selesai melakukan hal itu, ibu-ibu tadi menyapa Yungji. Ternyata ia adalah pemilik kosan itu bernama Nyonya So. Pemuda yang bercocok tanam tadi adalah Yung Song. Dia adalah merupakan anak kos di sana. Yungji mengungkapkan bahwa ia ingin mekos di sana. Nyonya So pun menerimanya dengan senang hati. Dan beberapa menit kemudian, Yungji sudah berada di kamarnya untuk beristirahat. 얼른 짐 풀고. 물 마셔요. 장난. 야, 내가 이제 한 6개월 됐나? 형님은 말이야. Keesokan paginya, saat Yungji sedang tidur, tiba-tiba Nyonya So masuk ke dalam kamarnya. Yungji yang terbangun pun kaget dan merasa malu karena tongkat ajaibnya masih bangun. Nyonya So ke kamar Yungji hanya untuk membangunkannya yang akan berangkat kuliah. 첫날엔 과모입니다. 뭐다 해서. 괜찮습니다. 사 먹으면 되는데요. Malam harinya, Yungjin minum-minum dengan kedua temannya untuk merayakan kepindahannya ke kota itu. Alhasil, Yungji pun beler dan terkapar di depan kos-kosannya. Tak berselang lama, datanglah seorang gadis cantik yang membantunya berjalan pulang. Ternyata gadis itu adalah Soyung, anak dari Nyonya So. Sesampainya di kamar, Yungji terkejut karena tiba-tiba Soyung ingin melepaskan pakaiannya. Berhubung Yungji menolaknya, Soyung pun bergegas pergi dari kamar itu. Keesokan paginya, saat Nyonya mengambil pakaian kotor di kamar Yungji, ia kembali melihat si otong pemuda itu yang sedang berdiri tegak. Nyonya So pun hanya tersenyum geli melihat sikap canggung Yungji. Malam itu, Yungji kembali minum-minum dengan seorang temannya. Di sana ia menceritakan tentang kejadian si otongnya tadi pagi. Nah, berhubung Nyonya So tidak memberikan respon negatif, sang teman pun menyimpulkan kalau wanita itu sebenarnya tertarik pada Yungji. 취했냐 이 새끼야? 말도 못 해봤는데 막 그런 걸 해줘 그냥? 어? 근데 엄마가요. Suatu pagi ketika Yungji ingin berangkat kuliah, tiba-tiba Soyung menghampirinya dan berkata kalau hari ini ia sedang berulang tahun. Soyung bermaksud ingin mengajak Yungji jalan-jalan. Mendengar hal itu, Yungji pun membatalkan kuliahnya dan memilih jalan-jalan bersama Soyung hari itu. Mereka pergi nongkrong di taman hingga makan malam di sebuah restoran. Mereka sudah seperti orang berpacaran. 아니, 별로 없는데? 어렸을 때부터 너네하고 붙였고. 겉모습만 그런 거야? 엄마,
너네 학교 뭐가 유명해? 우리 클럽 처음 왔으니까. Saat perjalanan pulang bersama Soyung, Yungji melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu kosan. Ternyata itu adalah Sunghi, pacar Yungji dari kampung. Kedatangan Sunghi di sana tentu saja untuk menemui Sungji. Melihat kejadian itu, Sunghi sontak kecewa dan bergegas masuk. Setelah memperkenalkan Sunghi ke Nyonya So, mereka lantas masuk ke kamarnya. Nyonya So nampak tidak suka dengan situasi tersebut. Dan tidak lama kemudian, Nyonya So tiba-tiba masuk ke kamarnya Yungji dengan membawa pakaian bersih. Tanpa meminta persetujuan Yungji, Nyonya So mengajak Sun untuk tidur di kamarnya saja. Keesokan paginya saat Sunhee sedang mencuci muka, tiba-tiba Yungso, penghuni kos lainnya, datang untuk menyapanya. Berhubung hari itu Yungji sibuk berkuliah, Yungso pun berinisiatif mengajak Sunhee jalan-jalan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Yungji memperbolehkannya. Awalnya Yungso memang mengajak Sunhee jalan-jalan melihat suasana kota. Tapi ketika mereka beristirahat di taman, terlihat tujuan sebenarnya dari pria itu. Tiba-tiba saja ia memaksa Sunhee untuk bercocok tanam dengannya, sehingga gadis itu jadi naik pitam dan memarahinya. Merasa kota bukanlah tempat yang aman untuk dirinya, Sunhee pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman tanpa memberitahu Yungji. Beberapa saat kemudian, Yungji akhirnya mengetahui kepulangan Sunhee. Namun sudah terlambat untuk mencegahnya. Ketika Sunhee sedang galau, tiba-tiba Nyonya So datang ke kamarnya membawa cemilan. Karena terbawa suasana, dua orang itu pun akhirnya bercocok tanam. Setelah melakukannya, Yungji merasa bersalah pada pacarnya. 자, 이거 먹어. 뭐 신입생이니까 해야 할 일이 많겠지. 나 좋았는데 많이 먹어. 왜 그러다니? Lambat laun sikapnya mulai berubah menjadi ketus dan juga kasar, terutama pada penghuni kos yang menghancurkan hubungannya dengan Sunhee. Suatu hari, Nyonya So mendapat ganjarannya ketika suaminya yang mabuk memukulnya serta merampas uang hasil sewa kos-kosan. 여보, 뭐 하시는 거야? 여보! 여보! Sambil minum-minum, Nyonya So dan Yungji meratapi nasib mereka yang menyedihkan. 나야 죽으면 그만이지만. Esok paginya, tanpa berpamitan pada Nyonya So, Yungji memutuskan untuk keluar dari kos-kosan itu dan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di sana, ia langsung menemui Sunhee dan memeluk gadis itu. Yungji mengucapkan permintaan maaf. Untungnya Sunhee memaafkan pacarnya itu. Tamat. Ending yang sangat mengenceritkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cek. Terus.